Siapa di sini yang ingin bebas finansial? Tolong angkat tangannya. Oke. Siapa di sini yang ingin membahagiakan kedua orang tua? Angkat tangannya lagi. Oke. Siapa di sini yang pengen kaya raya tapi nggak tahu gimana caranya? Selamat. Kamu sekarang berada di tempat yang tepat. Di sini kita akan mewujudkan apapun mimpimu. Mau mobil mewah, liburan ke luar negeri, mau naik kapal pesiar, atau mau bebas finansial di usia muda? Bisa dong. Kalian pernah nggak sih dapat kata-kata motivasi seperti itu? Kata-kata pembakar semangat yang biasanya kita temukan di acara seminar bisnis atau seminar MLM. Tenang, kali ini saya tidak akan menawarkan sebuah program MLM atau mengajak kalian untuk mengikuti seminar yang akan saya adakan dengan tema cara sukses dalam satu malam yang akan saya adakan di tahun 2050. Kok lama amat ya? Enggak. Tapi kita akan belajar tentang sejarah, jenis, dan juga tips dan trik tentang memilih bisnis MLM yang benar. Daripada kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Dari tadi ngomongin MLM. Tapi kalian tahu nggak sih asal-usul sejarah MLM itu gimana? Semua berawal di New York tahun 1886. MLM yang awalnya disebut dengan direct selling ini muncul ketika Dave McConnell mendirikan sebuah perusahaan The California Perfume Company. Dave mempekerjakan LB yang diberi tugas untuk melakukan penjualan langsung dari rumah ke rumah konsumen. Kemudian perusahaan itu berganti nama menjadi Avon dan LB dijadikan sebagai pioner metode marketing direct selling. Perkembangan selanjutnya tahun 1934 muncullah sebuah perusahaan yang bernama Nutrilite di California. Mereka menggunakan sistem penjualan yang memberikan komisi tambahan kepada setiap distributor independen yang sukses merekrut serta melatih dan membantu para anggota baru untuk membantu memasarkan produknya. Metode ini memungkinkan untuk pihak distributor terus melakukan rekrutmen untuk mendapatkan anggota baru. Selanjutnya di tahun 1956 dan 1959 muncul dua perusahaan yang bernama Shaklee dan Amway dengan metode penjualan yang sama. Di mana dari dua perusahaan inilah kemudian lahirlah istilah MLM atau multi level marketing. Jadi MLM adalah evolusi dari teknik penjualan direct selling. Dari tadi ngomongin MLM tapi nggak tahu bedanya sama bisnis konvensional itu apa. MLM adalah kepanjangan dari multi level marketing yang artinya sistem pemasaran yang memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi. Konsepnya sebenarnya sederhana, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelanggan terlibat sebagai penjual. Pelanggan yang bergabung akan disebut sebagai mitra niaga. Selain menjual produk, tugas mitra niaga adalah merekrut orang atau anggota baru sehingga jaringan pelanggan bisa semakin besar dan luas. MLM ini sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama bersistem binary plan. Sistem ini mengutamakan pengembangan jaringan dua leg dan keseimbangan jaringan. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis, semakin besar pula bonus yang akan diterima. Kalau kakinya nggak seimbang, bonusnya bisa hilang dan masuk ke kantong perusahaan. Biasanya perusahaan yang menggunakan sistem ini akan mengalami perkembangan yang signifikan. Mitra-mitranya cepat mendapatkan bonus yang besar karena setiap berhasil merekrut anggota baru, mereka akan mendapatkan bonus. Kasarnya ini sama saja memperjualbelikan member yang bergabung sih daripada menjual produk. Sistem ini juga lebih menguntungkan untuk member yang join lebih dulu. Yang join belakangan ya apes deh. Yang kedua bersistem matrix plan. Sistem ini menggunakan konsep merekrut 3 orang downline di bawahnya. Selanjutnya setiap downline harus merekrut 3 orang downline di bawahnya. Begitulah terus menerus. Jadi bonus yang diterima ketika berhasil merekrut member baru upliner tidak bisa sebesar sistem binary plan. Makanya perkembangan bisnis dengan sistem ini lebih lambat daripada sistem binary plan. Tapi menurut saya sistem ini lebih aman dan adil sih. Yang ketiga bersistem breakaway. Sistem ini berbasis kepada kelebaran daripada kedalaman jaringan. Sistem breakaway ini memungkinkan downline melebihi upline-nya. Bonus yang diterima biasanya kecil di awal tapi bisa besar di peringkat atas. Jauh lebih adil sih tapi kurang diminati. Apalagi buat orang yang ingin kaya dengan cepat. Terus pertanyaan selanjutnya, perbedaan antara bisnis MLM dengan bisnis konvensional itu apa sih? Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama dari sisi modal. Untuk membangun bisnis konvensional, kita biasanya membutuhkan modal yang cukup besar untuk biaya sewa tempat, bahan baku, marketing, dan lain sebagainya. Sedangkan di bisnis MLM, kita hanya butuh biaya pendaftaran yang biasanya nggak lebih dari 200 ribuan sih. Itu pun sudah termasuk dengan sistem bisnis yang sudah terbukti menghasilkan dan juga marketing tools. Yang kedua, pelatihan. Dalam bisnis konvensional, kita harus berperan aktif untuk belajar seputar bisnis yang kita jalankan, seperti mencari pelatihan bisnis yang cocok, cari mentor, cari komunitas, dan support system lainnya. Tapi di bisnis MLM, semua support systemnya sudah disediakan lengkap untuk para membernya. Mau pelatihan bisnis? Ada dong. Komunitas yang mendukung? Ada. Cari mentor yang bisa membimbing? Juga ada. Butuh marketing tools model apapun sudah tersedia. Yang ketiga, sistem.
Sistem yang digunakan di bisnis MLM sedikit berbeda dengan bisnis konvensional. Kasarnya begini, kalau di bisnis konvensional biasanya menggunakan perhitungan pertambahan, kalau di bisnis MLM itu menggunakan perkalian. Sistem tambah digunakan untuk bisnis yang mendapatkan laba ketika ada penjualan, sedangkan sistem kali digunakan untuk bisnis yang menggunakan member untuk bergerak. Makin aktif member, maka akan semakin besar pula penghasilannya. Kurang lebih samalah kayak bisnis online yang mengandalkan reseller. Yang keempat, distribusi produk. Produk konvensional biasanya pemasarannya lewat distributor, agen, atau toko-toko. Mereka mengutamakan ketersediaan produk dan jangkauannya kepada customer. Tapi kalau produk MLM lebih terlihat eksklusif. Produk hanya bisa didapatkan di member-member yang telah bergabung. Inilah alasan kenapa kamu nggak akan pernah mendapatkan produk-produk MLM di Indomaret atau toko kelontong di dekat rumahmu. Kalau dilihat dari perkembangannya, banyak orang memiliki perspektif negatif terhadap MLM. Kalau ditawari sebuah peluang bisnis tapi terendus ada indikasi MLM, maka kebanyakan orang pasti menolaknya. Emangnya kenapa sih kok MLM itu cenderung dipandang negatif saat ini? Pada dasarnya, MLM itu memiliki dua prinsip dasar. Yang pertama, menjual produk. Yang kedua, mencari member atau anggota baru untuk menambah armada penjualan produk. Ibaratnya begini, kalau kamu jualan keripik, kamu pasti berharap keripikmu ini bisa terjual ke seluruh Indonesia atau mancanegara kan? Sistem distribusi yang memungkinkan adalah membangun jaringan reseller sebanyak-banyaknya atau bekerja sama dengan toko-toko retail. Tujuannya agar ketersediaan produk bisa dijangkau hingga ke seluruh konsumen. Makin banyak bekerja sama dengan reseller dan toko retail, maka akan semakin tinggi pula kesempatan produk bisa laris. Begitu juga dengan prinsip MLM. Karena modal pemasarannya adalah direct selling, maka sistem distribusi yang dilakukan adalah merekrut anggota atau member sebanyak-banyaknya. Tujuannya agar produk bisa tersebar dan mudah didapatkan oleh customer. Dari situ ada yang salah? Enggak, it's normal bro. Tapi yang bikin masalah muncul adalah prioritasnya yang kemudian berubah. Tujuan awalnya sih untuk menjual produk sebanyak mungkin, tapi kemudian jadi berganti fokus untuk merekrut anggota atau member sebanyak-banyaknya. Karena dari situlah mereka mendapatkan penghasilan atau komisi yang disetorkan oleh anggota baru. Ini yang menurut saya merusak citra baik bisnis MLM itu sendiri. Di poin ini menjual produk tidak lagi menjadi penting, bahkan cenderung diabaikan. Ya iyalah diabaikan kalau merekrut anggota baru lebih menguntungkan daripada menjual produk. Saya ada sedikit cerita lucu nih tentang bisnis MLM. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman yang mengajak saya untuk mengikuti sebuah seminar bisnis yang diadakan secara gratis dan katanya ini bagus. Sebut saja namanya John. Saya waktu itu memang lagi menggilai acara-acara seminar bisnis. Tapi entah kenapa saya waktu itu agak ragu dengan ajakan si John ini. Yang pertama, saya tahu John ini nggak suka sama seminar bisnis. Yang kedua, John itu nggak punya bisnis. Tapi entah kenapa John ini kemudian mengajak saya untuk mengikuti acara seminar bisnis ini. Dan saya pun menolaknya. Insting saya ternyata benar. Nggak lama setelah itu teman saya yang lain, Kunting, menceritakan kalau dia habis ditipu oleh John. John bilang akan mengajak Kunting kencan dengan seorang cewek yang cakep banget. Gara-gara Kunting sudah jomblo setengah akhirat, Kunting pun mau diajak John. Lucunya bukannya ketemu sama cewek, tapi Kunting malah diajak ke sebuah acara bisnis yang menawarkan hidup kaya dengan cepat. Dia bingung dong, katanya ketemu sama cewek, kok akhirnya ke seminar bisnis? Setelah dimotivasi dan dibakar dengan testimoni-testimoni keberhasilan, Kunting ditawari untuk join member. Siapa sih yang nggak mau kalau ditawari kayak gitu? Waktu itu Kunting bilang kalau biaya pendaftaran masuk MLM ini sekitar 8 jutaan. Buset, mahal amat, bukannya dapat duit malah dirampok ini mah. Untung saya nggak ikut. Meski endingnya saya dan Kunting nggak ikut bergabung, tapi nama John jadi jelek kan? Niatnya sih baik, pengen mengajak teman masuk MLM agar bisa ikutan menjadi kaya. Tapi caranya salah. Dari pertama aja udah nipu, gimana endingnya? Harusnya fair dong dijelaskan di awal. Lah, MLM model begini yang merusak citra baik MLM. Kenapa merusak? Secara psikologis, para korban seperti Kunting ini tidak mempersiapkan diri untuk ikut menjadi member MLM. Jadi ketika datang ke acara seperti itu, mereka akan cenderung mengambil keputusan yang salah. Apalagi kalau ada unsur pemaksaan secara psikologis. Saya tekankan sekali lagi, nggak semua bisnis MLM seperti itu. Tapi kamu wajib berhati-hati kalau mendapatkan tawaran bisnis seperti ini. Ini nggak berlaku cuma buat MLM lo ya, tapi juga semua bisnis. Saya sudah membuat beberapa tips yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum masuk ke dalam sebuah bisnis MLM. Yang pertama, komitmen fee. Istilah lebih akrabnya adalah biaya keanggotaan atau biaya pendaftaran. Kalau tujuan sebuah bisnis adalah untuk menjual produk, sebenarnya syarat ini nggak terlalu penting sih. Oke lah kalau harus membeli produk atau menstok produk di awal, tapi jumlahnya harus realistis lah. Kalaupun ada biaya pendaftaran, masa nominalnya bisa jutaan sih? Buat saya sih ini adalah tanda indikasi-indikasi yang nggak beres. Yang kedua, overpromise. Biasanya bisnis semacam ini menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan usaha yang mudah. Kaya tanpa perlu kerja keras. Halo, situ sehat. Orang kaya aja harus kerja keras untuk mempertahankan posisinya. Lah ente mau aja dijebak sama rayuan model begini.
Banyak MLM atau bisnis yang menawarkan bisa kaya dengan cepat, tapi tidak mampu secara detail untuk menjabarkan gimana cara mencapainya. Ngomong tok kabeh wong yo iso. Yang ketiga, fokus merekrut anggota baru. Sejumlah MLM lebih menekankan anggotanya untuk bisa merekrut anggota baru daripada menjual produk. Ilmu yang dibagikan hanya seputar bagaimana cara agar bisa merekrut anggota baru, bukannya ilmu tentang menjual produk. Perbanyak anggota tapi minim closing produk. Situ ormas atau perusahaan sih? Mungkin itu dulu konten kali ini. Saya nggak ada maksud untuk menyindir pihak manapun atau pelaku bisnis MLM manapun. Tapi saya ingin mengajak semua orang untuk lebih cermat dalam memilih peluang. Nggak semua MLM itu buruk. Ada banyak teman online saya yang sukses berbisnis MLM. Tapi kebanyakan dari mereka sukses karena berhasil menjual produk, bukannya berhasil merekrut orang. Basic ilmu MLM juga terkenal top marko top untuk diaplikasikan ke dunia bisnis online. Sampai di sini sudah bisa dipahami kan? Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Anfaida Marketing ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. So, gimana menurutmu? Bisnis MLM itu baik atau buruk? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saya Stefan Purba. Until next time, keep working.